Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Research 2.0 pada meeting ketiga. Pada meeting ketiga kali ini kita akan membahas tentang content and context. Kedua kata ini mungkin terlihat sama tapi memiliki makna yang berbeda. Konten yaitu topik, materi yang akan dibahas sebagai kita para researcher. Namun, konteks yaitu setting atau kondisi. Ini secara general. Namun, secara lebih detailnya kita akan bahas lebih lanjut. Baik, konten adalah informasi aktual yang kita bagikan. Dalam penelitian konten biasanya mengacu pada kata-kata, bisa juga informasi atau data yang diberikan kepada seseorang. Misalnya, pada saat kita membuat materi atau mungkin makalah penelitian, kontennya adalah informasi data yang telah disajikan, yang telah kita bahas. Pada setiap penelitian atau penulisan, konten adalah sebuah hal yang paling penting, atau bisa juga disebut segalanya atau center dari itu. Semua karena itu menunjukkan tujuannya, menunjukkan sebuah tujuan. Di sini kita akan beralih ke konteks. Konteks adalah sebuah latar belakang atau situasi yang mengelilingi sebuah isi. Dalam sebuah aspek komunikasi, konteks yaitu waktu, tempat, keadaan di mana isi tersebut dibagikan atau terjadi. Dalam sebuah penelitian, konteks adalah informasi latar belakang atau pengetahuan sebelumnya dan juga kondisi dari isi penelitian yang sedang terjadi, yang sedang dipresentasikan. Seperti contohnya, saat kita menulis sebuah penelitian, konteksnya adalah latar belakang atau data-data sebelumnya yang telah kita kumpulkan. Dari konteks, itu harus selaras dengan konten, karena jika tidak selaras, akan menimbulkan kesalahpahaman dari sebuah penulisan atau penelitian tersebut. Dalam menulis dan mempresentasikan penelitian, tidak cukup hanya memiliki isi atau konten yang bagus, tapi juga harus memperhatikan konteksnya. Konten, apa yang kita bahas, itu adalah topik penelitiannya. Konteksnya, bagaimana, di mana, dan kepada siapa informasi itu akan disampaikan. Jika konteksnya tidak tepat, maka isi yang sebenarnya bagus bisa jadi membingungkan atau disalahpahami oleh pendengar. Contohnya, ketika kita membahas tentang penggunaan AI, kontennya adalah penggunaan AI. Tapi kalau disampaikan kepada orang yang tidak paham tentang AI tanpa penyesuaian terlebih dahulu, kita akan sulit mengerti. Di sini saya akan membahas tentang case yang diberikan di sana. Twitter as a source of information, practice of journalistic working for the French National Press, dipublish oleh Alejandra Jimenez dan Enrique Monir. This paper focuses on the use of Twitter as a source of information and its role in redefinition of the professional practice of journalists working for national daily print newspaper in France. Our research reveals that Twitter use can be classified in 4 distinct categories. The latter correspond to 4 specific moments of the news production process: the identification of newsworthy content and relevant source, the collaborative verification of information, the writing of the article. However, journalists minutely address their use through very different attitudes, from full acceptance to strong reticence. Specifically, although Twitter is largely used as a starting point to news identification, reservations are prevalent
when it comes to its use as a search or as a means to identify search results, concern collaborative verification of information, and informative ground searching on Twitter. Major reservations refer to the platform low's credibility and lack of trust. The research draws on testimonies from journalists, semi-directive interviews, which shed light to the way they perceive their practice. Analysis of articles written by the interviews are also included, with the aim to better understand both Twitter originate quotes are incorporated in their text. Itu adalah case-nya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya. Isi dari penelitian tersebut adalah membahas tentang penggunaan Twitter sebagai sarana informasi dalam praktik jurnalistik, terkhusus untuk para jurnalis surat kabar harian yang dicetak yang ada di Prancis. Tujuan utamanya adalah bagaimana Twitter bisa efektif digunakan dalam produksi berita yang sudah dikelompokkan dalam 4 aspek tersebut. Mulai dari pencarian ide berita, identifikasi sumber-sumber, verifikasi informasi secara bersama-sama, dan hingga penulisan artikel tersebut. Lalu, penulis juga menyoroti sikap-sikap jurnalis yang bermacam-macam tanggapannya, mulai dari yang setuju sampai yang meragukannya. Yang kedua yaitu konteksnya. Konteksnya ini ada pada bidang penelitian jurnal profesional di Perancis. Jelas ya, di situ ada. Dengan yang dikhususkan pada media cetak harian. Metode penelitian yang mereka gunakan itu adalah semi wawancara yang terstruktur dengan jurnal atau artikel-artikel yang sudah mereka tulis sebelumnya. Sebelumnya, karena Twitter ini adalah sesuatu informasi yang baru, sesuatu media yang baru, jadi penelitian ini dilakukan seiring berkembangnya media digital. Yaitu yang ketiga, menurut saya penelitian ini cukup akurat mencangkup konsepnya karena seperti yang sudah diberitahu sebelumnya bahwa penelitian ini dilakukan secara mengelola data dengan semi wawancara tersebut langsung dengan jurnalis-jurnalis yang bermacam-macam tanggapannya, dari yang tadi yang mulai dia setuju atau sampai yang dia tidak setuju atau meragukannya. Itu jadi hal yang sangat akurat atau relevan dengan konteks nyata di dunia jurnalis. Yang keempat yaitu menurut saya konteksnya itu sudah sangat sesuai dengan isi penelitian dengan menjelaskan fokusnya pada jurnalis media cetak harian di Perancis yang bisa memberikan batasan yang cukup jelas sehingga pembahasan tentang media Twitter ini bersikap mendalam dan lebih spesifik lagi. Yang terakhir itu betul isi dan konteks penelitian di sini punya keterkaitan secara akurat dan efektif. Dari mulai isi penelitiannya itu menyoroti penggunaan Twitter dan sikap-sikap jurnalis tadi. Yang dia setuju sampai dia yang tidak setuju. Dan dengan konteks praktis jurnalis yang di Perancis. Kedua hal itu memiliki keterkaitan yang mendukung, yang bisa menghasilkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana sih Twitter itu mempengaruhi proses produksi berita tersebut. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.